My god, muka dia wow gitu loh. Drama berantem dong. Annyeong, welcome back to our channel. Aku Selin dan selalu ada di Jakarta. Selin. Jadi sesuai sama judulnya, aku bakal ceritain soal pengalaman aku waktu internship makeup di Korea. Tepatnya itu waktu November tahun lalu. Udah lama banget ya, aku sampai lupa. Jadi cerita awalnya gimana aku bisa dapat internship di Korea, karena aku belajar di MBC Makeup Academy. Tapi nggak semua yang belajar di situ bisa dapat internship ini, karena waktu itu aku dapat tawaran untuk ikut join kelas spesial gitu. Kelasnya ini tuh yang ngajar direkturnya Seoul Fashion Week, dan yang bisa join di sini tuh yang ditawarin sama guru, yang udah kayak direkomendasi sama gurunya gitu. Jadi tuh tiap semesternya itu tuh cuma bisa diterima 12 anak, dan untungnya guru aku merekomendasiin aku untuk join di sana. Sebenarnya aku nggak tahu sih, aku nggak yakin, aku nggak ngerasa itu karena kemampuan aku, tapi karena kayaknya aku bisa bahasa Inggris, jadi dia butuh orang yang bisa bahasa Inggris. Aku nggak tahu. Jadi cerita singkat ya, aku sendiri nggak tahu kalau misalnya aku ditawarin untuk internship yang kali ini. Aku baru tahu waktu itu mendadakan. Jadi tuh di kelas kita itu ada ketua kelasnya kan. Aku tanya sama ketua kelasnya nih, aku ikut nggak ya? Terus kata ketua kelasnya, coba deh cek aplikasi. Jadi kita tuh semuanya itu harus join aplikasi namanya Band. Di situ tuh guru kita tuh bakalan kayak ngasih tahu nih, dia tuh kayak nggak jelas gitu loh. Dia tuh kayak di aplikasi itu ntar dia bakal ngasih tahu, ini acaranya segini, jam segini, ya ikut segini 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 segini. Jadi kalau misalnya kamu nggak cek si aplikasi ini, kamu bisa nggak tahu kamu tuh nama kamu tuh di-include di acaranya gitu kan. Ini kamu harus sering-sering ngecek. Waktu itu tuh aku tuh belum pernah ke-include, jadi aku nggak tahu kan. Nah, waktu aku cek, beneran dong, aku diajak untuk partisipasi di acara ini kan. Masalahnya acaranya itu tuh kamu harus ngumpul katanya jam 6 pagi. Saat itu aku baru aja pulang dari MBC-nya gara-gara aku pikir hari itu ada kelas. Hari itu hari Jumat, aku pikir hari itu ada kelas, ternyata nggak ada kelas, jadi aku pulang. Pas aku pulang ternyata aku baru tahu kalau misalnya aku harus ikut acara ini. Nah, masalahnya barang-barang aku, peralatan makeup aku semuanya ada di MBC, jadi aku harus balik ke MBC. Waktu itu tuh kejadiannya udah jam 8 malam, dan karena corona saat itu lagi parah-parahnya di Korea, balik lagi waktu itu kan ke yang posisi yang cukup bahaya. Jadi kayak semua tempat itu harus tutup jam 9 malam. Jadi aku benar-benar tuh buru-buru, aku tuh chat guru aku kayak tolong please tungguin, aku mau ambil barang-barang aku. Tentunya gurunya ya baiklah, dia mau tungguin. Aku langsung naik taksi, yang biasanya aku naik kereta, aku takut nggak nyampe kalau misalnya jam segitu. Jadi aku naik taksi ditemenin Sela. Pergi ke sana, ambil semua barang-barang, dan pas lagi di liftnya ada guru aku yang bilang, kamu bisa internship ya? Iya, terus dia bilang, terus aku tuh nggak tahu kan dia ngomong apa. Terus aku belum terlalu capek, terlalu stres sampai dia ngomong apa aja aku nggak dengar. Terus aku kayak aku iyain aja. Terus pas lagi udah nyampe, turun ke bawah, udah dadahan sama guru aku. Terus Sela bilang, kamu nginep? Terus kayak, hah? Sela bilang, tadi kata gurunya kamu nginep, terus kamu iyain. Terus kayak, jadi aku nginep dong. Aku bahkan nggak tahu kalau misalnya aku nginep, dan aku bahkan nggak tahu itu posisinya di mana, tempatnya itu kan. Bener-bener aku clueless, aku terlalu capek untuk itu semua. Barang aku berat banget, aku harus bawa tuh tenteng. Jadi aku udah harus nyuci brush, aku harus beres-beres semua barang-barang yang aku perluin, sekalian aku packing buat nginep. Karena aku baru tahu itu tempatnya di luar Korea, di luar Seoul. Terus pokoknya itu selesai aku jam 2 pagi. Itu semua aku beres-beres, aku lupa packing, aku jam 2 pagi sampai jam 3 pagi. Aku bangun jam 4-an buat mandi, terus aku make upan dikit gitu kan. Aku jalan naik taksi
jam 5-an, karena kita harus kumpul di depan stasiun. Itu ada kayak terminal, kayak tempat busnya buat nunggu kita semua. Jam 6.30 itu aku udah nyampe. Jam 6.30 baru aku masuk ke si bus itu. Saat itu tuh bener-bener aku tuh masih awal-awal banget mulai kelas ini, jadi aku tuh belum kenal siapa-siapa, aku kayak belum deket, aku nggak ingat namanya siapa. Jadi aku tuh bener-bener aku tuh kayak sendirian duduk. Itu semua kayak orang tuh macam-macam, nggak cuman, soalnya yang di situ tuh bukan cuman yang dari sekolah aku doang gitu loh. Aku kan MBC-nya Dongdaemun ada, jadi tuh di situ ada MBC Gangnam, MBC mana gitu, semua tuh ada di situ. Yang pergi tuh berapa orang ya, aku lupa. Saya banyak banget, ada yang buat makeup, ada yang buat rambut juga kan. Jalanlah kita tuh ke Yeongbyon itu. Bener-bener tuh jalan, pas di situ aku baru lihat, oh my god, ini bener-bener baru berasa di luar Seoul-nya. Kita ngelewatin tol, itu pertama kalinya aku ngeliat tol di luar Seoul, karena aku cuma tahu yang Incheon doang kan waktu pertama kali dari bandara ke sini. Itu doang yang tol yang aku lihat. Tapi kalau ini bener-bener tol kayak bukan tol bandara gitu loh. Tol apa ya? Kayak tol yang kayak kita buat jalan-jalan, tol Cikampek itu loh, kayak tol keluar kota itulah. Apa sih? Ya itulah maksud aku. Terus itu tuh kayak mendung, tuh hujan, jadi aku sendirian, aku kayak duduk sendirian gitu. Aku sambil chat-chat temen aku kayak, ya ampun aku sendirian, ini aku gimana, bro. Aku kayak pertama kalinya gitu loh pergi keluar Seoul sendirian, mana internship, aku takut bahasa aku masih bobrok banget itu kan. Aku kayak gimana, survive gak gitu kan. Pas nyampe sana ya pokoknya aku jadi deket-deket sama teman-teman aku yang sama-sama dari Dongdaemun kan. Ternyata kita sebenarnya sama aja, kita sama-sama kelas semuanya, kita sama-sama kayak. Pas kita nyampe, kita harus langsung pergi ke hallnya yang tempat buat makeupnya. Jadi itu hallnya itu gede banget, itu kita bukan di ruang makeup, jadi di hall. Di situ udah disiapin tuh bangku-bangku sama kaca-kaca. Situ kita udah harus, pas nyampe saat itu juga kita udah harus disuruh setting. Waktu itu kita nyampe jam 11, suruh setting, langsung setting terus. Nah aku kebagian buat base. Jadi gini, kalau misalnya di Indo waktu itu sistemnya, aku kalau misalnya makeup kan kita satu orang tuh ngurusin rambut dan makeup. Kalau enggak ada satu yang makeup, ada yang rambut, kayak gitu kan. Jadi kayak satu model satu orang, kita kayak bisa kayak gitu. Waktu aku acara-acara jadi makeup artist di acara-acara di Indo. Tapi di sini tuh rada aneh gitu loh. Jadi di sini ada yang kayak ini base, jadi khusus buat base doang. Terus di sini ada yang buat full makeup itu buat full makeup. Dia nggak literally full makeup sih, dia pokoknya kayak full makeup itu tuh maksudnya tuh yang kayak matanya, blushnya, bibirnya, contour kayak gitu. Terus ntar dia pindah lagi yang buat meja rambut itu. Jadi tuh ada tiga tek. Nah itu kebagian buat base. Kenapa? Jadi base di Korea itu kenapa kita ada punya sendiri? Karena tahu sendiri base Korea itu tuh kita tuh paling kayak base itu sangat penting. Kita tuh harus skincare-nya, ada skincare-nya macem-macem. Terus belum lagi kalau misalnya dia ada flek-flek, ada apa gitu kan, kita harus detail-detail kayak gitu lah. Jadi nama acaranya itu Andre Kim Memorial Parade. Andre Kim itu desainer Korea, dia udah pass away 10 years ago. Jadi ini untuk merayakan karya-karyanya dia. Dan karena dia adalah desainer yang gimana ya, desainer senior yang terkenal di Korea, jadi tuh model-modelnya juga model-model senior ya. Jadi kita semua make upin model-model senior, aka model-modelnya tuh udah berumur sekitaran 40, 50, 60-an. Dan asli guys, orang Korea itu perawatannya pasti bagus banget. Mereka pasti ngeluarin duit banyak banget buat perawatan muka. Mukanya mulus banget, asli, sumpah. Bukannya mau jelekin mak gue, nggak, gue cinta banget sama mak gue itu sayang, tapi kayaknya muka mak gue aja nggak semulus mereka, woy. Dia bener-bener mulus banget, gak ada pori-porinya, asli gak ada pori-porinya. Dan yang paling aku kaget adalah yang punya kerutan itu hampir gak ada. Kayak jarang banget yang punya kerutan. Kayak bener-bener ya biasanya ada kerutan di sini, di smileline itu nggak ada flek,
Paling kalau yang ada tuh kan cuma kayak mall doang gitu kan, tai lalat gitu doang, itu kan wajar ya. Iya, tapi kayak pori-pori tuh kayak nggak ada. Muka dia kayak sama muka gue kayaknya lebih mulus sama muka dia. Sumpah aku kayak wow, aku kan kayak yang ngurusin base kan, jadi aku bener kan deket nih sama mukanya. Aku kayak oh my god, muka dia bener-bener aku kayak kaget. Terus disitulah kita mulai war-nya. Kita dandanin itu kayaknya nggak berhenti-berhenti gitu loh, kayak udah duduk, pergi dia ke yang rambut atau yang ke full makeup, masuk lagi, nih masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi gitu kan. Terus ya pada umumnya kalau kalian tahu, kalau misalnya kita make upin model senior, they can be like the sweetest people you ever know, and they can be the most annoying people you ever know. Tergantung kamu dapetnya yang mana untung-untungnya. And I'm so lucky that I got both, I experienced both. Ada yang sangat baik banget, ada yang gak bawel, yang diam aja, yang terima aja. Tapi ada juga yang sangat suka protes. Yang paling kita stres adalah kebanyakan kasusnya ini, bukan aku doang, teman-teman aku juga. Jadi kita itu bagian base, kita tuh mulai bener-bener ketika muka tuh udah pleng, masih kosong. Kenapa? Kita takutnya kalau misalnya mereka tuh udah pakai produk-produk sebelumnya, walaupun bukan makeup ya, itu skincare doang, dengan skincare mereka yang mahal dan apa-apa, itu tuh jarak dari mereka, tempatnya mereka rehearsal, sebelumnya mereka rehearsal dulu baru mereka makeup. Tempat mereka rehearsal sebelumnya itu pasti tuh mereka udah debuan kan, udah kena debu. Terus kalau ditimpa makeup lagi, takutnya tuh jadi hasilnya nggak bagus kan. Dan banyak dari mereka yang nggak mau ngapus base skincare-nya mereka itu. Mereka ngerasa kayak gue udah pakai moisturizer kok, gue udah pakai ini kok, gue udah pakai toner, udah pakai ini. Terus kayak kita yang harus jelasin gitu loh, kayak oh iya tapi masalahnya kita harus hapus, takutnya tuh ada debu apa-apa. Kayak tapi gue baru pakai loh, gue bener-bener baru pakai loh. Terus kayak harus pelan-pelan ngomongnya, harus baik-baik gitu kan. Masalahnya dari aku adalah aku tuh sebenarnya sangat jago untuk ngomong sama tante-tante, sama ya orang-orang tua. Aku tuh jago banget buat ngobrol sama orang-orang tua. Aku suka ngobrol sama orang tua. Orang tua sayang sama aku. Masalahnya bahasa Korea gue masih bobrok. Gimana gue bisa ngomong baik-baik sama kalau misalnya bahasa gue aja masih bobrok gitu. Tapi aku tuh pengen jelasin gitu, tapi aku gak bisa jelasin gitu kan. Aku jadi kayak ya semampunya aku doang gitu untuk bisa menjelaskan. Jadi bayangkan teman aku udah stres, aku stresnya tuh kayak 3 kali lipatnya dari mereka gitu loh. Terus ada juga, ini aku baru tahu aku baru tahu. Jadi di Korea itu kalau misalnya yang sulam alis itu udah biasa kan, atau alis itu sudah biasa, di Indonesia kita sudah biasa. Yang ini bibir itu juga udah ada di Indo kan. Ini aku baru tahu sih, apa aku doang yang baru tahu atau kalian juga sama kayak aku baru pertama kali denger ada tato eyeliner. Jadi waktu itu ada tante-tante yang nggak cuma 1, nggak cuma 2, nggak cuma 3, banyak banget. Itu yang mereka tuh udah tato eyeliner. Nah aku nggak tahu kan kalau ada culture tato eyeliner. Bahkan aku nggak tahu kosakata Koreanya. Jadi ya aku aja nggak tahu culture itu, gimana aku bisa tahu ada kosakata Korea tato eyeliner itu tuh apa tuh namanya gitu kan kalau di Koreain. Dan itu aku berusaha untuk ngapusin tuh matanya. Terus dia kayaknya ngomong gitu kan. Terus aku tapi aku nggak ngerti. Jadi aku masih berusaha. Terus dia kayak aku nggak ngerti dong. Aku masih kayak oh iya gitu kan. Terus aku ngapus. Gak hilang tuh. Kayak gue kayak gila. Eyeliner dia pakai arang apa-apa ya bisa sampai segininya gitu kan. Itu mesti tahu kan, sama kayak tato alis, lama-lama itu bakalan pudar, jadi warnanya tuh abu-abu. Aku juga kayak ini apa gitu kan. Terus kayaknya dia juga bete atau gimana tuh jadinya juga. Jadi kayak I'm so sorry kalau misalnya kamu bete gara-gara aku berusaha untuk ngapus eyeliner kamu, tato eyeliner kamu. Aku nggak ngerti, please. I'm so sorry. Paling gedeknya adalah kalau kamu pakai tato eyeliner atau tato alis, sedangkan konsep makeup itu beda-beda. Dan tergantung sama konsep bentuk eyeliner kamu bakal kayak gimana, bentuk alis kamu kayak gimana. Dan kita baru MUA yang harus
berusaha untuk memudarkan dan menutupi base-nya itu, tato-tato yang bekas tato-tato itu, agar kita bisa membentuk shape baru, ya kan? Dan disitulah saya sebagai yang bagian base harus nutupin. Kalau yang alisnya sudah ditato, kita harus tutupin. Kalau misalnya mereka yang sudah ditato eyeliner, kita harus tutupin. Jadi masalah kita tuh di situ tuh bukan soal melawan pori-pori atau melawan kerut-kerutan wajah. Enggak, masalah kita adalah untuk menutupi tato eyeliner. Gue sampai kayak, oh my god, aku udah coba pakai concealer yang cream, concealer yang liquid, tetap aja nggak bakal bisa tertutup semuanya gitu loh, nggak akan bisa semaksimal itu. Jadi kayak ya I just try my best. Aku tuh akhirnya yang base waktu itu udah mulai sepi tuh, udah mulai orangnya udah mulai nggak gitu rame. Sedangkan yang buat rambut itu kekurangan orang. Jadi aku dipanggil sama guru aku kayak, oke, yang base sisain dua orang aja, sisanya kalian bantuin yang rambut gitu kan. Ya udah, aku bantuin lah tuh yang si rambut. Nah, rambutnya itu cukup susah. Aku bakal tunjukin kayak gini style rambutnya. 지금 마지막으로 헤어 메이크업 하시면서 사진 못 찍으시는구나. Ya bisa tau lah, untuk proses bikin rambutnya aja tuh bisa 30 menitan sendiri, 30 menit hampir 40 menit sendiri itu kan. Terus aku sempat dipanggil sama guru aku karena kita mau tukeran kayak siapa yang makan gitu kan. Terus aku nggak bayangin yang makan, oh my god. Saat itu tuh udah mulai jam 3-an. Enggak, udah mulai jam 5. Udah jam 5, waktu itu udah mulai jam 5. Aku udah lapar banget. Waktu itu sebelumnya pas yang biasa udah mulai sepi, aku sempet tuh bagi-bagi poki kan. Aku bawa poki sama almond itu bagi ke teman-teman aku sekitar aku. Kayak kita tuh udah pada kelaparan, bener-bener kita tuh gak ada yang sarapan gitu kan, karena itu jam 6 pagi gitu loh. Aku cuma minum green tea, aku ingat banget, aku cuma minum green tea doang di rumah karena waktu itu lagi dingin kan. Aku coba buat angetin, aku minum green tea doang terus pergi. Udah itu doang, itu yang kita makan. Nah pas lagi dipanggil untuk makan, aku pengen makan siang gitu kan. Kayak di Indo aku selama ini kalau dipanggil untuk makan sama kayak ada yang ngurusin soal eventnya itu bilang kayak, oh ayo kakak yang MUA, yang rambut, hairstylist apa gitu kan yang bisa itu makan dulu. Aku pikir kayak nasi box atau apa gitu kan. Kagak cuy, kita cuma dikasih chocobar. Chocobarnya itu ya emang berbagai jenis, tapi cuma chocobar. Sama minumannya itu bahkan gak dikasih air. Kita nggak dikasih air, kita semua butuh dehidrasi, kita semua butuh air. Saat itu lagi dingin banget, walaupun di indoor. Biar aku kasih tau, Yongpyong itu skijang itu ski resort itu berarti di atas gunung, itu dinginnya minta ampun. Dan aku posisinya yang base itu kita paling deket sama kaca, jadi itu dingin banget. Aku aja di dalam ruangan make upin sambil pakai padding, bayangin. Terus sedingin itu gitu loh. Jadi kita cuma makan chocobar. Terus minumannya itu cuma ada ya Sprite, Coca-Cola, orange juice. Orange juice ada 2 jenis, ingat banget aku. Itu doang. Karena aku nggak bisa minum cola kan, aku nggak bisa minum soda-soda. Jadi ya udah aku minum orange juice, terus sama aku ambil 2 atau 3 chocobar gitu kan. Terus ada teman aku yang lagi standby di base juga, jadi aku ambilin dia makanan minuman gitu kan. Terus ya udah kita makan bentar. Ya udah cuma gitu doang. Bener-bener asli cuma ganjel doang itu dari kita pagi sampai sore itu makanan kita cuma itu doang. Habis udah selesai langsung tukeran. Aku ngurusin lagi rambut lagi kan, bantuin lagi yang rambut. Sampai malam itu jam 7-an. Oke, itu tuh makin lama tuh makin heboh, makin hektik. Kenapa yang sekarang? Karena yang sekarang yang paling pusing tuh cuma yang di rambut. Yang makeup kita semua udah selesai, tinggal yang rambut. Yang rambut itu tuh udah ngantri banyak banget. Terus kamu tahu ketika udah ngantri kayak gitu, kocak-kacir dong semuanya. Terus pada mulai nih mulai bete, mulailah kalian tahu kan gimana marah-marah nih, drama, berantem dong sama pihak
ininya, yang pengada acaranya. Mereka berantem. Oh, pas jam 5 mereka teriak-teriakan. Mereka berantem karena mereka lapar modelnya. Mereka nggak kasih makan. Mereka juga nggak dikasih konsumsi dong, modelnya juga lapar. Modelnya marah-marah. Nah, masalah gini loh, bedanya kalau sama kita yang ngurusin makeup, yang ngurusin rambut, kita semua masih muda-muda. Kita semua tuh kita semua tuh yang kerja terus, kita nggak bisa sempat duduk gitu loh. Jadi kita semua udah kayak nggak ada kepikiran kayaknya buat makan. Sedangkan si model-model ini mereka sudah cukup berumur gitu kan, dan mungkin fisik mereka untuk menahan kayak gitu tuh nggak sekuat kita gitu kan. Jadi mereka ya butuh lah kan sebenarnya secara logikanya. Jadi kalau marah-marah menurut aku wajar gitu loh. Tapi masalahnya tuh emang kalau kamu marah-marah namanya di sebuah event, itu pengaruh buat semuanya gitu loh. Aku tuh selalu ngerasanya gitu. Ketika ada satu yang bete, maksud aku apalagi talent tuh udah yang bete, model udah bete, kayak gitu, kita semua yang ada di backstage itu tuh kebawa banget pengaruhnya. Pas udah mau makin malam, yang udah mau makin rehearsal, makinlah marah-marah, makinlah bete-bete, yang teriak-teriak. Itu masih banyak yang rambut, bener-bener kita yang semua itu yang ngurusin rambut tuh udah pada stres semuanya. Aku tuh jadi asisten 2 orang. Bayangin, mereka udah saking kekurangan orang. Aku ngurusin sebelah sini, sebelah sini. Nih, tugas aku tuh harus ambilin yang pin, bobby pin, terus ada yang sipin, terus ada gitu yang nge-hair dryerin tuh yang buat, karena ini ada mereka kan yang butuh begini nih, yang pakai gel tuh harus pakai hair dryer. Terus ada gitu aku harus pegangin rambutnya, harus yang copot-copotin tuh itunya, pin ke pinnya. Itu semua akhirnya selesai jam 7-an, jam 8 malam. Bayangin, kita tuh mulai start jam 11 ke jam 8. Karena itu bukan karena kita kerjanya lama, tapi karena emang modelnya rame. Sempet ada gantian model ternyata. Bahkan aku kayak, oh model cuma sini. Enggak, mereka gantian sama yang baru rehearsal, sama yang rehearsal duduk, yang buat make upin lagi, yang make up, yang buat ini, yang udah selesai di make upin rambut itu pergi rehearsal. Ada yang kadang baru setengah, mereka udah pergi rehearsal. Jadi kayak gitu, sebanyak itulah modelnya. Pas udah selesai, yang ada, kita kebagi lagi tim yang harus standby di backstage, karena mereka itu panggungnya yang buat catwalknya itu ada di luar, di outdoor. Bayangin itu di winter, aku kasihan sebenarnya, itu pasti dingin banget. Kita aja di dalam ruangan dingin banget, tapi mereka yang pakai baju kayak gitu tuh dingin banget. Mereka di luar ininya, catwalknya, paradenya, yang ngurusin backstage juga mereka pergi ke backstage. Aku dapat video ini dari teman-teman aku di backstage. Jadi maaf kalau misalnya quality videonya kurang jelas, karena ini cuma bisa pakai kamera HP. Dan yang gak ke backstage, kita bawa barang-barang kita ke penginapan. Jadi kita bawa ke penginapan. Aku bener-bener cuman turun ke penginapan ini, aku taruh barang. Udah taruh barang, kita langsung dipanggil lagi ke hall. Biar kita udah bisa istirahat. Enggak, kita dipanggil lagi ke hall buat beres-beres. Harus beres-beres yang buat hair, karena di meja hair itu tuh berantakan semua. Kita harus ngurutin kayak ukuran bobby pin itu ada 3, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang kecil. Kita harus pisahin, lo bayangin itu kayak segitu banyak, terus harus pisahin. Terus udah gitu masukin kotak-kotaknya yang ada tulisannya di Sungso kan, yang gede, sedang, sama kecil. Kita harus pisah-pisahin, taruhin, pack-packin semuanya. Udah selesai, kita akhirnya makan. Kita makan jam 10-an. Hidung dong kak. Kita makan, tukeran deh tuh sama anak-anak backstage. Yang di backstage itu mereka datang, mereka makan, kita harus ngurusin buat cabut-cabutin itu rambut. Jadi bener-bener kita tuh gak ada istirahat, kita cuma makan langsung kerja lagi. Kita cabut-cabutin tuh si rambut, kita beres-beresin rambutnya, kita urutin tuh rambutnya dari berbagai warnanya semuanya. Udah rambutnya selesai, kita beresin lagi tuh bobby pin semuanya. Apa itu baru selesai semuanya jam setengah 12, apa mau jam 12, aku lupa, kayak udah kayak gitu.
udahlah kita semua udah bye-bye, thank you semuanya. Apa enggak ada thank you. Sumpah ya, bener-bener gak di thank you dong kita. Aku selama ini tiap kali event tuh di Indo tuh ya, pasti penyelenggaranya tuh kayak thank you ya semuanya, apa ya, terus kayak apalah pokoknya pasti ada thank you-nya gitu loh. Ini enggak, kayak udah semua udah selesai, udah kayak udah sana pergi, udah selesai. Ya udahlah, akhirnya kita balik, taruh barang-barang gitu, yang teman aku yang belum taruh barang kita balik. Terus kita ke Pyeongjam deh, kita ke minimarket yang terdekat dari resortnya. Kita keluar, terus kita buat balik ke kamar, mandi, semuanya ngapus makeup, mandi, udah pada balik lah, ada lancai-lancai pada pakai piyama semua udah gitu, ngumpulnya di kamar aku. Terus kita ngobrol-ngobrol, minum, makan. Dan aku tuh bener-bener orangnya tuh, aku tuh udah capek banget karena aku nggak tidur kan sebenarnya kemarin itu. Aku capek banget, jadi pas ngobrol-ngobrol itu aku tuh kayak coba nahan diri gitu loh buat jangan tidur. Tapi aku ngantuk banget. Temen aku pada ngobrol-ngobrol, aku tiduran. Terus mereka pikir aku ketiduran gara-gara minum alkohol. Padahal alkohol yang aku minum tuh cuma 4% doang alkoholnya. Aduh ya ampun. Terus aku bangun udah lagi pada beres-beres gitu kan. Dan akhirnya aku gosok gigi, terus aku bobo gitu kan. Tidur udah paginya, ting, aku udah nyalain alarm buat sarapan. Terus teman aku itu sebenarnya dia nggak mau sarapan, tapi kayak aku yang udah kayak ayo sarapan gitu kan. Teman sebelah aku yang kamar sebelah itu mereka udah turun duluan, udah sarapan duluan, mereka rame-rame. Aku kayak ayo kita sarapan gitu, kayak kira ya udah dia turun sama aku, kita sarapan makan. Terus makannya enak sebenarnya, kita sarapan tuh barengan tuh sama-sama model-model seniornya di sana semua. Udah habis sarapan, kita mandi, udahlah kita beres-beres untuk balik ke Seoul. Habis itu biasanya tinggal di perjalanan deh. Ya begitulah cerita aku, pengalaman aku untuk internship kali ini. Next time kalau kalian mau, aku ada cerita saat aku dapat internship di Seoul Fashion Week. Itu fun banget. Kalau kalian mau, aku bakal bikinin videonya buat next time. Thank you so much for watching. Makasih banget udah sampai detik terakhir video ini. See you guys to the next one.